Bismillahirrahmanirrahim. Wasilu darsana ikhwah min kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah li Fadilil Ustadz Fuad Ni'mah. Wa nahnu al-an mazilna fil kalami an halati nasbil ismi aw al-mansubat. Kita masih di pembahasan seputar al-mansubat. Yang mana kita katakan mansubat itu ada 11, kita sudah ambil satu dari yang 11 itu, yaitu khabaru kana. Sekarang kita sedang di isim inna. Kemudian di pembahasan isim inna ini ada satu poin yang perlu dibahas dan sangat penting untuk dibahas, bahkan dijadikan sebagai sebagai kitab tersendiri atau sebagai bab tersendiri oleh para ulama, yaitu pembahasan akhawat inna, yaitu la an-nafiyah lil jins. Pembahasan la an-nafiyah lil jins ini merupakan pembahasan yang sangat luas, pembahasan yang sangat masyhur dalam kitab-kitab nahwu. Tidak ada kitab nahwu yang tidak membahas pembahasan ini, karena ini pembahasan yang penting sekali. Baik. Jadi apa itu la an-nafiyah lil jins? Sesuai dengan namanya, dia adalah la an-nafiyah yang berfungsi untuk menafikan. Apa makna menafikan ya, kawan? Meniadakan. Meniadakan sesuatu. Ketika kita mengatakan misalkan tidak ada seorang pun di masjid. Nah, ini nafiyah namanya. Nah, dan nafiyah itu banyak macamnya. Salah satunya adalah nafiyah lil jins. Menafikan jenis. Apa maksudnya menafikan jenis? Menafikan jenis itu harus berbentuk nakirah. Kalau kita mengatakan la Muhammad, itu salah, bukan nafiyah lil jins itu. Nafiyah lil jins itu harus lebih umum dia. Contohnya la rajula, la ilaha illallah. Itu la nafiyah lil jins namanya. Jadi yang dinafikan bukan orang per orang, tapi jenisnya yang dinafikan. Apa maksudnya? Antum semua, nama antum berbeda-beda. Bukan per orang yang dinafikan, tapi jenisnya. Apa jenis antum semua? Talib. Jadi kita katakan la taliba fil fasli. Nah, ini dia la nafiyah lil jins. Paham ini? Jadi yang dinafikan adalah jenisnya, bukan orang per orangnya. Gitu. Nah, jadi kalau antum mengatakan la rajula fil bait, artinya bisa jadi di situ ada perempuan. Ngerti ya? La rajula fil fasal, berarti bisa jadi ada akhwat di situ. Nah, baik, karena dinafikan adalah jinsur rajul. Berarti ghairur rajul yumkin an yakuna mawjudan. Baik, kita baca di situ di poin yang ketiga di halaman 63. Min akhawati inna la an-nafiyah lil jins. Di antara akhawat inna adalah an-nafiyah lil jins. Kenapa dikatakan akhawat inna? Karena dia beramal sebagaimana amalan inna. Apa amalan inna? Menasabkan isimnya. Inna Muhammadan. Nah, itu inna. Lantas kenapa la nafiyah lil jins tidak dikelompokkan menjadi pembahasan inna aja? Kenapa harus ada bab tersendiri yang berjudul la an-nafiyah lil jins? Karena la an-nafiyah lil jins ini punya syarat-syarat tertentu. Salah satunya isimnya itu harus berbentuk nakiroh. Harus berbentuk nakiroh. Kalau inna, isim inna harus nakiroh apa tidak? Tidak, bebas. Mau nakiroh mau tidak bebas. Itu isim inna. Tapi kalau la nafiyal jins, maka dia harus nakiroh. Taib. Wa ma'na nafiha lil jinsi annaha tanfal khabara an jami'i afradi jinsi ismiha. Dan makna dari menafikan jenis di situ adalah menafikan khabarnya dari seluruh anggota jins tadi. Apa maksudnya? Ketika Anda mengatakan la rajula fil fasli, ketika Anda katakan la taliba fil fasli masalan, la taliba fil fasli. Ini adalah apa ya? Isim dari la an-nafiyah lil jins. Fil fasl. Berarti la taliba mawjud dan fil fasl artinya. Takdirnya mawjud.
Baik. Maka ketika Anda mengatakan la taliba fil fasal, artinya Anda menafikan khabarnya. Mana khabar di situ? Fil fasal. Ya, bukan. Ya, bukan itu khabarnya. Khabarnya adalah mahdzub takdiruhu maujud. Ada. Berarti la taliba maujud gitu ya. Apa maksudnya? Baik. Nah, jadi maujud itu dinafikan dari jami afrod jins talib. Ya, antum semua ini secara satu kesatuan dinamakan talib. Talib. Ada talib namanya Ibra, ada talib namanya Damanik. Ya, semua antum namanya talib. Nah, ya, maka semua antum ini satu persatu disebut afrod. Secara keseluruhan disebut apa? Jins. Wadah, nah? Nah, jadi ketika antum mengatakan la taliba fil fasli, artinya antum menafikan khobarnya dari seluruh yang ada dalam jins itu. Siapa? Ya, yang ada dalam jins itu ada Damanik, ada Ibra dan seterusnya. Mafhumuna? Wadah enggak? Ada fihi syai' minal gumud. Ya, pembahasan la nafil jins itu memang agak ribet sedikit meskipun antum sudah pernah belajar, kadang ya banyak muskilah di pembahasan la nafil jins ini. Baik. Jadi kalau antum mengatakan la taliba fil fasal, artinya antum menafikan khobarnya. Yang mana khobarnya di situ mahdzub takdiruhu maujud. Jadi kata maujud itu dinafikan dari seluruh anggota talib. Ya. Jadi khobarnya di sini. Ya. Ini dinafikan dari sini. Berarti seluruh orang yang bernama talib tidak maujud. Paham? Nah. Menafikan kelompok. Jins itu artinya jenis. Ya, jenis itu adalah sesuatu yang umum. Ya, makhluk hidup. Ya, makhluk ciptaan Allah dibagi menjadi dua misalkan. Ya, akil wa ghairu akil. Yang akil dibagi menjadi dua. Ya, insan dan jin, ya, yang berakal itu kan hanya jin dan manusia, ya. Insan dibagi menjadi dua, rojul dan apa? Nah, rojul dan imro'ah, ya, rojul dan imro'ah. Kemudian rojul dibagi menjadi banyak macam lagi nanti. Nah, jenis yang paling umum, ya, yang bisa dibagi-bagi lagi itu namanya jins. Paham ya? Apa bedanya antara durian dengan durian Medan? Apa bedanya? Ya? Yang mana yang bisa dibagi? Durian apa durian Medan? Durian. Durian. Nah, durian ini namanya jins. Ya. Mau lebih umum lagi, durian itu berasal dari apa kalau di atasnya? Ya, bukan maksudnya di bagannya maksudnya. Ya, durian itu di atasnya apa? Kalau dimasukkan ke bagan-bagan seperti ini, ya, durian itu buah-buahan. Buah-buahan Nah, ya, buah-buahan kan ada banyak, ada rambutan, ada durian dan sebagainya. Paham maksudnya? Nah, kalau nggak bisa dibagi lagi, bukan jins namanya. Jelas? Damanik bisa dibagi nggak? Enggak. Tapi kalau tolib bisa dibagi nggak? Bisa. Tolib itu bisa dibagi, di bawahnya ada damanik, ada ibra dan seterusnya. Oke, nah? Berarti hal yang dibagi. Yang bisa dibagi itu jins namanya. Dengan bahasa lain, jins itu sesuatu yang paling umum yang bisa dipecah menjadi sesuatu yang lebih spesifik. Karena kalau sesuatu sudah spesifik, nggak bisa dispesifikkan lagi. Al-ma'ruf la yu'arraf. Baik. Wahya bidzalika takhtalifu an harfin nafila alladhi yufidu adatan nafyil wahid aw aksar minal wahid walaysa nafyul jins. Apa bedanya la nafiyah lil jins dengan la nafiyah biasa? La nafiyah biasa yaitu biasanya hanya menafikan satu atau banyak dari sesuatu yang lain. Ya, dari sesuatu yang lain. Wala ta'mal la an-nafiyah lil jins. Ya, jadi kalau la an-nafiyah yang bukan lil jins, ya, la nafiyah yang umum, misalkan kita mengatakan ya la uhibbu al-kasala misalkan. La uhibbu al-kasal. La di sini la nafiyah namanya. Paham ya? Menafikan al-mahabbah di situ,
La uhibbu al-kasala. Ini la nafiyah. La nafiyah secara umum. La nafiyah secara umum itu maknanya penafian boleh dalam semua kondisi. Ya, jadi dia lebih umum penggunaannya. Saya tidak duduk. Ya, saya tidak tidur. Nah, la di situ namanya la nafiyah. Ya, tapi kalau antum mengatakan tidak ada satu santri pun di kelas, tidak ada satu kaum muslimin pun, tidak ada satu orang kafir pun. Nah, kalimat-kalimat seperti ini namanya la nafiyah lil jins. Nah, kemudian la nafiyah lil jins sesuai dengan ya asalnya dari mana dia termasuk akhwat inna, maka dia beramal sebagaimana inna. Dan la nafiyah lil jins ini tidak akan beramal dengan amalan inna illa idza tawafarat thalathatus syurut, kecuali di dalamnya terpenuhi 3 syarat. Ya, la nafiyah lil jins tidak akan beramal sebagaimana inna kalau tidak memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama, an yakuna ismuha nakiratan. Isimnya harus berbentuk nakirah. Berarti la rojula, nggak boleh la ar-rojula. Oke? Ini contoh di sini la toliba, nggak boleh la at-toliba. Baik. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, an yakuna ismuha muttasilan biha mubasyaratan. Ay ghairu mun ay ghairu munfasilin anha bifasilin. Harus isimnya itu muttasil dengan la-nya. Jadi harus langsung la toliba, nggak boleh ada pemisahnya. La goiro tolib, misalkan nggak boleh. Nggak boleh ada pemisahnya. Jadi setelah la harus langsung isimnya. Ya, mubasyarah, tidak boleh ada pemisahnya. Kemudian yang ketiga, alla takuna muqtarinatan biharfi jarrin. Nggak boleh dia dibarengi oleh huruf jar di depannya fi la misalkan. Nggak boleh, ya. Baik. Wa yakunu ismu la mansuban idza kana mudhafan aw syabihan bil mudhaf mithlu la fa'ila khairin makruhun. Ya, isim la di situ adalah fa'ila, la fa'ila. Ya, di situ dia dihukumi mansub. Kenapa dihukumi mansub? Karena dia berbentuk mudhaf atau syabih bil mudhaf. Apa bedanya mudhaf dengan syabih bil mudhaf? Ada yang tahu? Hah? Apa bedanya mudhaf dengan syabih bil mudhaf? Dia bisa mengamalkan ya, tapi dia lagi lomba Hmm. Bukan. Kalau anak katakan babul masjidi, ini namanya al-idhofah, mudhaf-mudhafun ilaih. Nah, kalau syabih bil mudhaf, ya, itu ada korelasi antara mudhaf dengan mudhafun ilaihnya. Misalkan kita katakan qari al-kutub atau kitab. Babul masjid artinya apa? Pintu masjid. Apa hubungan pintu dengan masjid? Eh? Nah, kalau lihat sekarang, qari al-kitab, apa hubungan qari dengan al-kitab? Qari artinya apa? Orang yang membaca. Kitab apa? Yang dibaca. Ada korelasinya? Ada hubungannya nggak? Ada ikatannya antara qari dengan al-kitab. Ini namanya syabih bil mudhaf. Tapi kalau bab dengan masjid, ada hubungannya? Nggak ada. Paham ya? Nah, cara cari tahu syabih bil mudhaf itu untuk lihat dari mudhafnya. Kalau dia berbentuk al-mushtaqat yang 5, maka dia termasuk syabih bil mudhaf. Tahu al-mushtaqat yang 5? Nah, qari itu ismul fa'il dia, satu dari 5 mushtaqat itu. Baik. Ya. Ya, tapi nggak mesti dilihat dari situ juga ya, karena banyak juga yang mudhaf-mudhafun ilaih yang berbentuk mushtaqat juga. Ya, nggak mesti melihat dari situ. Ya, intinya melihat dari ada hubungan apa tidak. Baik. Jadi kalau untuk mengatakan la fa'ila khairin makruhun, ya di sini namanya mudhaf, ya. Nah, fa'ila di sini mansub dikarenakan dia adalah mudhaf, ya. Baik. Maka i'rabnya nanti fa'ila ismula mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Ya, kemudian khairin mudhafun ilai. Makruhun sebagai apa makruhun di situ? Makruhun sebagai apa? Sebagai apa? Khabar? Khabar la. Nah.
Ya, khabar la. Kalau antum sudah katakan ini isim ya, ini namanya isim pasti butuh khobarnya. Ya, kalau ada isim inna ya pasti ada khobar inna, nggak mungkin nggak ada. Taib. Kemudian contoh yang kedua la tali'an jabalan zahirun. Ya, tali'an di situ isim la. Ya, tali'an isim la. Ya, kemudian jabalan ya, apa i'rabnya jabalan? Eh? Jabalan apa i'rabnya? Ya, syabih bil maf'ulin bih namanya. Ya, nantilah kita bahas di bab idhofah ya. Baik. Jadi la tali'an jabalan, antum perhatikan, tali'an jabalan ini ya disebut dengan nama syabih bil mudhof. Kenapa? Karena ada korelasi antara tali'an dengan jabalan. Apa di tali'an ya, ikhwah? Orang yang mendaki. Ya, kemudian jabalan artinya gunung. Apa korelasi antara orang yang mendaki dengan gunung? Hubungan apa dia? Hubungan apa di situ? Sebab akibat? Bukan. Hubungan apa? Subjek dan objek ya. Subjeknya adalah talian, objeknya adalah jabalan. Baik. Nah, maka talian di situ i'rabnya adalah ismula mansubun bil fathah karena dia syabih bil mudhaf. Wa syabih bil mudhaf itu isim nakirah ittasala bihi syai' yutammimu makna. Garis bawah itu definisinya. Yang dimaksud dengan syabih bil mudhaf adalah isim nakirah ittasala bihi syai' yutammimu makna, yang bersambung dengannya suatu kata yang menyempurnakan maknanya. Jelas ini? Jadi kalau ada yang tanya kepada antum apa itu syabih bil mudhaf, nah kita katakan syabih bil mudhaf adalah isim nakirah ya, yang bersambung dengan kata yang lain dan kata yang lain itu menyempurnakan maknanya. Jadi kalau antum mengatakan babul masjidi, babu dengan al masjidi ini dua kata yang terpisah, tidak ada korelasi, tidak ada hubungannya. Al masjidi tidak menyempurnakan kata bab. Tapi kalau antum mengatakan la qari'a, ya, qari itu kan mutaaddi, dia apa yang antum baca? Paham maksudnya? Ya, jadi harus disebutkan kata alkitabnya. Ya, sehingga ada korelasinya berarti. Baik. Wa yakunu ismula mabniyan ala ma yunsabu alaihi idza lam yakun mudhafan aw syabihan bil mudhaf. Dan isim la itu dihukumi mabni ala ma yunsabu alaihi. Nah, jadi isim la an-nafiyah lil jins itu ada dua i'rabnya. Yang pertama i'rabnya mansub, ya. Mansub ini kapan? Pada dua kondisi. Kalau dia berbentuk mudhaf dan syabih bil mudhaf. Kemudian yang kedua, isim la itu di i'rab mabni. Nah, contohnya misalkan la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, itu dihukumnya mabni, ya, bukan mansub. Ya. Kapan dia mabni? Idza lam yakun mudhafan aw syabihan bil mudhaf. Kalau dia tidak berbentuk mudhaf atau tidak berbentuk syabih bil mudhaf. Contohnya la rajula fid dar. Nah, maka di sini la taliba tadi, contoh yang kita tulis pertama kali tadi, ini i'rabnya apa? La taliba. Taliba ismu la mabniun ala apa? Ala ma yunsabu alaihi. Ya. Mabni ala ma la yunsabu alaihi artinya apa? Dia mabni dengan harokat yang menjadi tanda mansubnya. Musanna, mansubnya dengan apa? Musanna mansubnya dengan apa? Musanna kok mansub dengan alif itu, ya. Fi ayyi alamin hadihi, ya. Min aina ji'tum bihadzal kalam. Mansub dengan apa? Dengan ya. Jam mudzakkar salim mansub dengan apa? Dengan ya. Jam muannas salim mansub dengan di mana ya jam muannas salim? Ya. Kasrah. Nah, ya. Berarti ya huruf-huruf yang antum baca tadi ya, kasrah dan sebagainya itu bisa menjadi tanda mabninya. Kalau antum mengatakan la mu'minatin, berarti mu'minatin mabniun alal kasri. Maka kalau nggak mau repot-repot, antum katakan saja mabniun ala ma yunsabu alaih. Dia dihukumi mabni dengan harokat yang menjadi tanda mansubnya. Perhatikan kalimat ini.
Dia mabni dengan harokat yang menjadi tanda mansubnya. Jadi kalau dia mansubnya dengan fathah, berarti mabni alal fathi. Taib. Makanya di situ nggak dikatakan mabniun ala fathah, mabniun alal kasroh, enggak. Karena nanti kalau berbentuk musanna, ya mabniun alal ya. Kalau dia berbentuk jam mudzakkar salim, mabniun alal ya, dan begitu seterusnya. Taib. Jadi ketika antum mengatakan la rajula fiddar, antum katakan rajula ini mabniun ala ma yunsabu alaih. Kenapa? Karena dia tidak berbentuk mudhaf, bukan juga syabih bil mudhaf. Ya, begitulah di kalimat la haula wala quwata illa billah. Ini pendapat yang paling rajih ya. Bahwasanya haula di situ adalah isim la mabniun alal fathi fi mahalli nasbin. Ya, kenapa fi mahalli nasbin? Ya, karena dia mabni ya, dan haula tadi sebagai isim la itu hanya dua, mansub atau fi mahalli nasbin. Mafhum am la hada? Ah, pusing ini. Susah? Ya. Ya, baik. Tetap tetap pakai. Nah. Taif. Kemudian la fallahina mutahawinuna. La fallahin. Fallahin isim la mabniun alal ya fi mahalli nasbin. Nah. Jadi ya, kalimat fi mahalli nasbin itu ikhwah pasti di depannya didahului sama kata mabni. Ya, perhatikan tuh kaidahnya ya. Kalau ada i'rab menyebutkan kata fi mahalli nasbin, fi mahalli jarin, fi mahalli raf'in, berarti tadi sebelumnya antum harus sebutkan kata mabni. Tadi maksudnya? Ya, misalkan antum mengi'rab hadza kitabun, hadza ismu isyaratin mabniun fi mahalli apa? Fi mahalli raf'in mubtada. Nah, Berarti kalau mabni pasti i'rabnya fi mahalli nanti. Ya. Ya. Nggak mungkin antum di depan mengatakan mabni kemudian marfu. Lawan itu. Paham ya? Berlawanan karena marfu, mansub, majrur itu bagian dari mu'rab. Mu'rab lawan dari mabni. Paham ya? Nggak mungkin mabni sekaligus dia marfu, nggak mungkin. Ya, untuk mengatakan hadza ismu isyaratin mabniyun. Ya, mabniyun. Ya. Kemudian antum katakan wa alamatu raf'ihi, nggak mungkin. Ya, wa alamatu nasbihi, nggak mungkin, atau marfu'un, nggak mungkin. Ya, jadi mabni itu i'rabnya nanti fi mahal. Ya, fi mahalli nasbin, fi mahalli rafin, atau fi mahalli jar. Taib. Kemudian malhuzah, idza kana ismu la ma'rifatan algha amaluha wa lazima tikraruha. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau isim la-nya berbentuk ma'rifah? Tadi kan kita katakan isim la nafiyul jins itu ada berapa syarat tadi? 3. Syarat yang pertama apa tadi? An yakuna ismuha nakiratan. Harus bentuk nakirah. Nah, sekarang bagaimana kalau isimnya berbentuk ma'rifah? Maka algha amaluha. Artinya algha itu apa? Dibatalkan, muhmal dia. Ya. Dibatalkan amalannya. Artinya dia tidak memansubkan, ya, sebagaimana inna, ya. Nah, berarti dia dibatalkan amalannya. Ya, setelah dibatalkan amalannya, walazima tikraruha, ya, harus diulangi. Contohnya, la al-qaumu qaumi walal a'wanu a'wani. Ya, lihat kata al-qaum di situ. Ya. Di sini al-qaum bisa menjadi isim la apa tidak? Enggak. Kenapa? karena dia dhaif. Karena dia ma'rifah, asanta, ya. Kalau dia bukan menjadi isim la, lantas sebagai apa dia? Normal, sebagai mubtada. Ya, berarti la tadi la an-nafiyah mulgo istilahnya. Mulgo itu artinya batal amalannya, mandul, tidak dipakai lagi. Taib. Ya, jadi kalau dia ma'rifah, maka i'rabnya ya kembali ke bentuk normal, mubtada jadinya. Kemudian harus diulang. Nggak boleh untuk mengatakan lal qaumu qaumi sampai situ doang. Harus ada wa setelahnya. Wala, 2 kali wawunya. Ya. Nah, makanya
Lafaz al-hauqala itu la haula wala quwata illa billah itu ya, kalau antum merubah menjadi ma'rifah, boleh antum katakan la al-haula wala al-quwata. Paham ya? Ya, boleh nggak antum mengatakan la al-haula sampai situ diam? Nggak boleh. Lazima tikraruha, harus diulang. Ya, harus diulang. Tapi kalau antum mengatakan la haula, boleh nggak? La haula La haula la illallah gitu. La haula illallah misalkan. Boleh nggak la haula illallah tanpa tikrar? Boleh. Ya. La quwata illa billah misalkan boleh. Ya. Ya, karena dia nakirah sudah memenuhi syarat amalan ya inna. Baik. Nah, maka kalau untuk mengatakan la al haula ya, afwan, la al haulu jadinya ya. Nah, berarti al haulu i'rabnya mubtada marfu'un bid dhamma ya. Taib. Tadi kita katakan nggak boleh juga dimasuki huruf jar. Nah, maka bagaimana sekarang kalau kemasukan huruf jar? Idza dakhala ala la harfu jarin jurra ma ba'daha wa asbahat la zaidatan li mujarradin nafi. Kalau la itu dimasuki oleh huruf jar, maka huruf jar itu memajrurkan kata setelahnya dan la menjadi la tambahan, bukan la nafiyah lagi. Ya, la tambahan li mujarradin nafi. Misalkan yataqaddamul jundiyu bila khaufin. Nah, perhatikan la-nya di situ. Ada huruf ba di situ, huruf ba huruf jar. Paham ya? Nah, maka apa amalan dari huruf ba ini? Dia memajrurkan kata khaufin. Paham ini ya? Ini satu-satunya kondisi di mana huruf jar itu mampu memberikan pengaruh kepada kata yang tidak menempel langsung dengannya. Ya. Normalnya huruf jar itu kan datang setelahnya isim ya. Nah, isim ini harokatnya apa? Maj atau i'rabnya apa? Majrur. Disebabkan ada huruf jar. Harus datang langsung begini. Normalnya begini. Tapi kalau dalam kondisi sekarang ini, kondisi pembahasan la nafiyah lil jins, boleh ada pemisahnya. Apa pemisahnya di sini? La itu. Jadi bila khaufin. Nah, maka khaufin di situ i'rabnya nanti ismun majrurun bil ba. Ya, kemudian kalau dia majrur dengan ba, lantas la itu kan dianggap tidak ada di situ. Dia ditulis tapi tetap ya ba itu memberi pengaruh kepada kata selanjutnya. Ya, berarti nggak ada gunanya la di situ. Nah, makanya la di situ nanti i'rabnya harfu nafin zaid. Paham ya? Harfu nafin zaid tambahan. Tapi kalau di Al-Qur'an nggak boleh kita mengatakan harfu nafin zaid ya. Karena tidak ada tambahan di dalam Al-Qur'an. Satu huruf pun. Nah, kalau di Al-Quran bagaimana kita katakan? La harfu nafin lit ta'kid. Ya. Ya, kalau di dalam Al-Quran kita katakan la harfu nafin lit ta'kid atau lit ta'kidin nafi. Taib. Taib. Kemudian yang jim, perhatikan di sini. Ya, tadi kan kita katakan bahwasanya antara la dengan isim la itu nggak boleh ada pemisah. Bagaimana kalau ada pemisahnya sekarang? Ya, idza fassala bainal idza fusila bainal la wasmuha ya wasmiha bi ayyi fasilin ulgiya amaluha. Kalau ada pemisah antara la dengan isim la berbentuk pemisah apapun itu, entah huruf jar atau yang lainnya, ulgiya amaluha, maka amalannya dibatalkan. Artinya dia tidak beramal seperti inna lagi. Contohnya misalkan la fiha gaulun. Ya, apa yang membatalkan amalannya di situ? Fasilnya apa? Fiha. Nah, ya. Isim la-nya seharusnya gaulun di situ. Maka gaulun kembali normal jadi mubtada dia. Mubtada muakhar. Ya. Jadi fiha, nah berarti asal kalimatnya adalah ya al-gaulu fiha. Nah, karena gaulun di situ nakirah maka dia muakhar jadinya. Ya, la fiha gaulun. Baik. Kemudian yang dal yajuzu hasbu khabarila an-nafya lil jins idza fuhima min siyaqil kalam. Boleh menghapus khabar la ya kalau dipahami dari konteks kalimatnya. Al ilmu wala syakka asasun nahdah misalkan ai la syakka fi dzalik. Al ilmu la syakka asasu la syakka asasu an-nahdah. Ya la syakka fi dzalika gitu takdirnya ya. Taib. Sama kayak contoh yang kita bawakan tadi, la taliba fil fasal. Ya. Khabar yang terhapus apa? Maujud. Nah, jadi sebenarnya la ya taliba
mawjudun fil fasal. Taib. Nah, ada wa ikhwah al-kalam an ba'di asya al-muta'alliqah bi la nafyal jins. Nah, insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita lanjutkan. Masih ada kaitannya dengan la nafyal jins, yaitu la siyama. Pernah dengar kata la siyama ya? Ya, la siyama ini ada kaitannya juga dengan la nafyal jins. Nah, ya, la siyama, ya. Ya, kemudian nanti setelah la siyama baru kita masuk ke pembahasan mansubat selanjutnya, itu al-maf'ulu bihi. Ila huna naktafi wa insyaallah sanaltaqi wa nakhtatim bi du'ai kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu